Facebookna ku abi siarkan langsung ayeuna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya halo? Ya, halo? Udah ada? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pada kesempatan pagi ini, di hari Senin yang dibilang cukup cerah, belum mungkin ya, mungkin belum cerah, matahari masih tersembunyi, tapi insya Allah ya, mudah-mudahan ke depannya cerah, sehingga kalian juga jadi tetap semangat meskipun memang pagi ini bisa dibilang agak mendung, agak kelam gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat di rumah, tetap semangat untuk belajar atau menerima materi KBM daring paket B SPNF SKB Kabupaten Bandung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian juga pada di rumah anak-anakku sekalian ini pada sehat semua ya, supaya kalian bisa belajarnya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan jangan lupa juga persiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya juga. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang memang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk kehadirannya silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, nama dan juga kelas kalian. Karena nanti kehadiran pasti akan dicek oleh ibu guru yang hari ini akan menyampaikan materi. Nah, adapun untuk materi hari ini penyampai materi hari ini atau ibu guru yang akan menyampaikan materinya pada pagi hari ini ada 3, yaitu ada Ibu Nung Nuraida yang akan menyampaikan materi IPS-nya, kemudian ada Ibu Karmila yang akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada Ibu Reni yang akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Nung untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Julfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di pagi yang kata Bu Julfa tadi agak mendung dikit, kata Ibu mah cerah aja ya. Secerah hati kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberi cerah hati, cerah pikiran, dan cerah segala-galanya ya. Supaya dapat menyongsong hari ini dengan semangat yang cerah juga ya. Nah, anak-anakku, Ibu harapkan dan Ibu doakan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu harapkan kalian semua dapat mengikutinya dan mengisi daftar hadir ya, itu perlu sekali ya. Daftar hadirnya tiap mata pelajarannya supaya kita bisa melihat, ada kan bisa saja kalian misalkan pas Ibu melihat pas yang lain tidak. Nah, jadi untuk melihat bahwa kalian mengikuti atau ininya, maka alangkah baiknya kalian membuat komentar atau mengisi absen di kolom komentarnya ya. Nah itu anak-anakku, mudah-mudahan kalian semangat ya. Nah sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran IPS, yaitu tentang lembaga sosial. Ya. Tentang lembaga sosial. Nah, seperti yang telah minggu lalu kalian telah mempelajari tentang
interaksi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga sosial. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar atau memang tahu ya apa itu lembaga sosial, ya. Nah, lembaga sosial, nah, di sini kita lihat ada pengertiannya. Lembaga sosial ini di sini dikatakan bahwa keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, latar belakang terbentukannya lembaga sosial ini berawal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, ya, saling membantu satu sama lain. Maka terciptalah aturan atau pedoman yang kemudian disebut dengan norma kemasyarakatan untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Ya, kita ini sebagai makhluk sosial memang kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri, ya, susah. Mungkin untuk kelangsungan hidup juga kita nggak bisa, ya, karena misalkan karena kita ini kan selalu membutuhkan orang lain, ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem norma yang terbentuk berdasarkan. Nah, untuk syarat norma yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial di sini harus memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, terus mewakili seluruh warga dalam suatu sistem sosial. Terus lagi diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat, ya. Itu syarat norma yang dikategorikan sebagai lembaga sosial. Adapun tingkatan norma dalam masyarakat di sini ada cara atau usage, terus kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Nah, itu tingkatan norma dalam masyarakat. Nah, di sini cara atau usage adalah pola perbuatan yang terbentuk akibat adanya proses interaksi sosial yang terjadi terus-menerus. Nah, sanksi pelanggarannya hanya terbatas celaan dari individu lainnya, ya. Nah, terus kebiasaan. Ini ada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama karena banyak individu yang menyukai perbuatan tersebut. Nah, kebiasaan merupakan perkembangan dari cara dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Nah, sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar kebiasaannya ialah berupa sindiran, teguran, dan guncingan dari individu lainnya. Terus yang ketiganya ini tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggotanya. Nah, tata kelakuan ini merupakan tahap setelah kebiasaan, jadi lebih tinggi dari tata kelakuan, ya. Adapun pelanggaran terhadap lebih tinggi dari kebiasaan. Pelanggaran terhadap tata kelakuan ini akan dikenai sanksi dikucilkan atau dikutuk oleh sebagian besar masyarakat. Nah, yang keempatnya ada adat istiadat atau custom, ya. Tata kelakuan atau mores yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat pada tahap selanjutnya dapat berubah menjadi adat istiadat atau custom, ya. Nah, pelanggaran adat istiadat akan menerima sanksi adat yang keras dari anggota masyarakat lainnya. Nah, itu tingkatan-tingkatan dari norma, ya. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu bentuk dari lembaga sosial. Bentuknya di sini ada lembaga sosial. Nah, pengertian lembaga sosial atau social institution merujuk pada dua pengertian, yaitu adanya sistem nilai dan norma sosial, terus adanya bentuk atau organ sosial. Nah, para sosiolog mendefinisikan lembaga sosial berdasarkan aspek mana yang lebih utama. Adapun pendapat antara lain di sini ada beberapa psikolog, ya, ada
Paul Horston dan Chester L. Hahn. Terus Peter L. Berger, Mayor Pollack, W. Hamilton, Robert Mark, Iva dan Peck, Leopold von Weiss dan Becker. Terus Kuncaraningrat, leheng ieu mah macana genaheun Kuncaraningrat ya. Mungkin kalian macana Kuencaraningrat itu Kuncaraningrat ya. Terus Suryono Sukanto ya, Sukanto. Nah, itu mereka mendefinisikan lembaga sosial ini dilihat dari bentuk berdasarkan aspek yang kedua ini ya. Nah, kalian tinggal baca aja, nanti di sana ada, tinggal baca aja apa aja menurut mereka itu ya, menurut beliau itu. Nah, ini dari berbagai pengertian ini bahwa lembaga sosial ini berkaitan dengan adanya seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung dan mempengaruhi. Yang B-nya seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Terus perangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan tertib dan lancar. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan dari semua itu bahwa lembaga sosial itu merupakan sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis yang terbentuk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus. Nah, lembaga sosial ini sebagai sistem gagasan terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku. Nah, untuk memfungsikan sekumpulan norma atau gagasan perilaku, setiap lembaga sosial memiliki beberapa asosiasi atau organisasi. Nah, ada hubungan antara lembaga sosial dan asosiasi. Terus kita lanjut ke lembaga pendidikan ya, tadi lembaga sosial, yang kedua lembaga pendidikan. Ini lembaga pendidikan di sini adalah lembaga pendidikan, bahwa lembaga pendidikan ini merupakan lembaga yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak-anak didik. Terus jenis lembaga pendidikan ini meliputi ada 3 ya, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini menurut Kemendikbud revisi 2013 ya. Selanjutnya ketiga yaitu lembaga ekonomi. Nah, pada hakikatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat. Keempat yaitu lembaga politik. Lembaga politik ini adalah lembaga yang berhubungan dengan administrasi dan umum, aturan untuk pencapaian keamanan dan ketentraman masyarakat. Nah, lembaga asisten seperti asisten hukum dan perundang-undangan, polisi, angkatan bersenjata, pegawai negeri, pihak hubungan diplomatik. Nah, bentuk lembaga atau institusi politik yang mengkoordinasikan semua kegiatan dimaksud itu ada ya di. Terus yang kelimanya adalah lembaga budaya. Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan seni dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Nah, itu dari bentuk-bentuk dari lembaga sosial ya. Nah, ini kita lihat ya tabel. Nah, tabel dari lembaga sosial, di sini ada lembaga sosial, bahwa ini ada klasifikasi lembaga sosial, di mana di sini dilihat dari sudut perkembangannya, sudut
nilai, sudut penerimaan masyarakat, faktor penyebarannya, fungsi lembaga sosial. Ya. Nah, di sini ada peran dan fungsi lembaga sosial. Ini lembaga keluarga, sepertinya bahwa di keluarga itu ada fungsi reproduksi, alokasi, sosialisasi, ya. Terus perannya motivasi dan pembentukan kepribadian. Terus lembaga ekonomi, ini meliputi fungsinya yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Terus perannya memenuhi kebutuhan manusia baik barang atau jasa. Terus lembaga politik, ini meliputi fungsinya memelihara ketertiban dan keamanan, mensejahterakan dan mengatur proses politik, ya. Terus perannya melindungi kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Nah, terus lembaga pendidikan, ini fungsinya mempertahankan sistem nilai yang berlaku. Adapun perannya mewariskan nilai dan budaya, membentuk kepribadian. Terus lembaga agama ini ada ya, fungsinya pencarian identitas moral ya, terus solidaritas kelompok. Terus perannya ikatan solidaritas dan sosialisasi ya, ada sosialisasi kelompok. Nah, itu label dari lembaga sosial. Sekarang kita lihat fungsi dan peran dari lembaga sosial tadi telah disebutkan di dalam tabel ya. Ini yang pertama, ini di lembaga sosial. Ini lembaga sosial adalah satu jenis lembaga yang mengatur proses dan prosedur dalam hubungan antar sesama manusia. Nah, ketika semua sedang menjalani kehidupan sosial dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup antar manusia, antar sesama ya. Nah, ini istilah lembaga sosial ini dalam bahasanya adalah social institution ya. Jadi lembaga sosial juga didefinisikan sebagai lembaga masyarakat. Hal ini karena lembaga sosial mengacu pada tata cara mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Sebuah pendapat lain bahwa tatanan sosial adalah sistem perilaku dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Nah, itu ya. Ini ada ciri ya, lembaga sosial, ciri atau karakteristiknya. Di sini ada lembaga sosial ini memiliki kekekalan tertentu yang biasanya berlangsung lama. Nah, ini terjadi karena adanya anggapan bahwa lembaga sosial berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan. Nah, norma tersebut ini sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan atau hubungan antar manusia, misalnya dalam keluarga. Ya. Kedua, bahwa lembaga sosial ini memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Misalnya lembaga pendidikan, misalnya lembaga pendidikan ini tadi tujuannya itu untuk mentransfer nilai norma dan ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya. Ya. Terus lembaga sosial memiliki alat atau perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya di sini lembaga politik ya memiliki bendera atau lambang. Terus lembaga ekonomi memiliki uang sebagai alat tukar dan lain-lain ya. Nah, dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial yang satu dan lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah lembaga keluarga, agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga budaya, dan lembaga politik. Ya. Kita lihat lembaga pendidikan. Ini di lembaga pendidikan telah disebutkan tadi bahwa ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, kita lihat bahwa apa itu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini lembaga pendidikan ini merupakan lembaga yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Nah, tadi telah disebutkan ada tiga jenis ya. Pendidikan formal, di mana ini jalur pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, terus pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terus pendidikan informal, ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, ini ya yang formal tadi ini merupakan pendidikan sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas ya. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Terus jenjang pendidikan formal ini terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, itu pendidikan formal ya. Di mana di sini ada umum, kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus ya. Terus lembaga pendidikan di masyarakat atau non formal ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ya. Di sini seperti ada lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, ini pendidikan informal atau lembaga pendidikan keluarga, di mana ini merupakan pendidikan informal ya, karena lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Kenapa pertama? Karena di dalam keluarga ini anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Terus pendidikan juga dikatakan lingkungan utama karena sebagian besar dari kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga. Ya. Nah, itu ada di bidang lembaga ekonomi. Ya. Di sini ada bahwa lembaga ekonomi ini lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, lembaga ekonomi ini lahir sebagai usaha mandiri. Manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, terus lembaga politik ini adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, ini ada ya di sini yang termasuk ke lembaga politik ini MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPA, DPK, MA, dan pemerintah daerahnya. Ini ada keterkaitan. Nah, keterkaitan interaksi sosial dengan berbagai lembaga. Nah, di sini ada interaksi sosial dengan lembaga sosial, interaksi sosial dengan lembaga pendidikan, interaksi sosial dengan lembaga ekonomi, interaksi sosial dengan lembaga politik, juga interaksi sosial dengan lembaga budaya. Nah, ini saling berkaitan ya.
Tinggal kalian baca aja ya supaya nanti kalau dibacakan satu-satu ini terlalu panjang. Terus ini ada manfaat. Nah, manfaat interaksi sosial dengan lembaga. Nah, ini manfaatnya, ini ada manfaat dapat mencapai tujuan bersama dari masing-masing lembaga. Terus keduanya, permasalahan yang ada dalam masing-masing lembaga dapat teratasi dengan mudah. Terus timbulnya semangat kerjasama yang aktif dari setiap lembaga. Terus memperluas relasi dalam hidup berlembaga. Melatih jiwa kepemimpinan yang baik dalam hidup berlembaga. Melatih individu ataupun kelompok untuk dapat berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda dalam hidup berlembaga, memperluas wawasan dan pengalaman berlembaga, terus mampu menunjukkan jati diri masing-masing lembaga, terus melatih disiplin dan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan kehidupan berlembaga, terus melatih individu atau kelompok untuk kuat dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada dalam hidup berlembaga. Nah, itu ya. Ini yang kaitannya kalian jangan lupa dibaca ya secara teliti. Di sini ada yang keterkaitan interaksi sosial dengan berbagai lembaga ini ya kan. Itu seperti ini, interaksi sosial dengan lembaga sosial ini memiliki posisinya ini kan ada di dalam lingkungan masyarakat, maka ini sebagai wadah ya. Jadi lembaga sosial ini adalah sebagai wadah yang memiliki wewenang mengatur perilaku manusia agar perilaku manusia tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, itu selanjutnya kalian baca lagi ya. Mungkin itu saja ulasan materi kali ini dari Ibu, dan Ibu harapkan kalian nanti akan dikasihkan seperti biasanya link materinya. Di situ udah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas sekaligus sebagai catatan ya. Jadi Ibu hanya mengasihkan tugas kalian untuk membaca dari yang awal Ibu terangkan tadi. Kalian baca mana yang kalian anggap perlu, lalu tulis ya sampai akhir, dan seperti biasa di dalam buku catatan. Nah, kemarin udah Ibu coba untuk kalian untuk Ibu udah mencoba untuk memeriksa catatan kalian, dan ternyata mungkin entah emang sengaja, mungkin tak apa ya. Jadi kebanyakan tugas pun ada yang tidak dikerjakan. Nah, oleh sebab itu Ibu nanti akan direncanakan lagi kapan waktunya untuk kalian bisa ke sekolah secara bergilir untuk diperiksa kembali catatan atau tugas-tugas yang dari awal ya. Nah, itu aja dulu materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Enung yang sudah memberikan materinya tentang ilmu pengetahuan sosial, terutama tentang lembaga-lembaga ya, lembaga sosial ya, kalau tidak salah. Kemudian ada juga lembaga sosial itu kan ada yang formal dan ada yang informal. Kemudian lembaga sosial juga ada interaksinya dengan lembaga-lembaga lain ya. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat karena itu kan sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita gitu di sosial gitu ya. Jadi sangat berguna sekali. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Karmila. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih pada Ibu Zulfa yang telah memberikan kesempatan pada saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan materi, yaitu materi bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang ya pada anak-anakku. Salam sejahtera buat kalian semua, buat kita semua. Semoga kita semua dan masih diberikan karunia Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman pada kita semua. Pada kesempatan hari ini anak-anakku, selalu Ibu juga mengingatkan ya, terus mengingatkan kepada kalian bahwa sekarang kita masih nih ya, umum di negara kita, khusus di daerah kita sendiri yaitu daerah Bale Endah, masih zona merah ya anak-anakku, masih zona merah, masih belum diperkenankan kita untuk jumpa dengan tatap muka. Tapi seperti ini, yaitu kita belajar melalui daring, yaitu namun demikian tentu saja selalu saja Ibu menyemangati kalian ya untuk selalu semangat, tetap kita belajar walaupun melalui daring. Anak-anakku kalau diperhatikan dari kehadiran nampaknya mulai agak berkurang. Jadi ayo tingkatkan lagi anak-anakku ya, harus lebih semangat lagi kalian, harus lebih banyak lagi yang hadir karena ini menjelang kita selesai nih, sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian evaluasi akhir, di mana dari kehadiran kalian dan tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan itu adalah merupakan nilai ya, nilai rapot kalian nanti. Sehingga sangat rugi kalau kalian tidak mengikuti kegiatan belajar lewat daring ini. Tolong juga sampaikan pada teman-teman kalian yang kebetulan tidak mengikuti untuk mengikuti kalau masih mau diakui sebagai siswa ya SPNF SKB Kabupaten Bandung, khusus untuk paket B atau sekretariat SMP-nya. Itu ya anak-anak ya, jangan lupa kalau tidak penting dan tidak perlu jangan main kemana-mana. Kita belajar daring tidak tatap muka bukan berarti kalian libur sekolah, akan tapi masih ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi tetap setiap hari untuk paket B kan setiap hari Senin dan hari Rabu kalian belajar lewat daring. Setelah itu tugas-tugas kumpulkan yang diinstruksikan oleh ibu dan bapak guru kalian ikuti. Baiklah anak-anakku, kita masuk langsung ke materi. Sebelum ibu melanjutkan ke materi yang selanjutnya, ibu akan mengingatkan pada kalian yang kita pelajari pada minggu lalu. Kalian masih ingat? Ya, kita minggu lalu itu belajar mengenai teks eksposisi. Tentu kalian masih ingat ya, teks eksposisi. Nah, masih ingatkah kalian apa itu sih mengenai teks eksposisi? Nah, Ibu ingatkan ya pada kali ini, kepada kesempatan kali ini yang sudah lupa, yang tidak ingat, apalagi yang belum mengerjakan tugasnya ya. Padahal hari ini harus ada tugas lain lagi untuk materi yang teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi gagasan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Itu ya, teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi yang disajikan itu adalah oleh gagasan penulis itu disertai dengan fakta. Fakta yang disajikan memperkuat gagasan yang disampaikan. Kalau minggu lalu kita menyampaikan contoh itu mengenai bacaan mengenai itu bencana ya, bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir itu mengenai itu kemarin yang kita sampaikan. Itu ya. Nah, gagasan dan fakta kedua hal tersebut merupakan unsur-unsur teks eksposisi. Jadi kalau kalian ditanya apa unsur teks eksposisi itu, yaitu tadi fakta yang disajikan yang untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Ya. Nah, selanjutnya kalau kemarin itu pertanyaannya itu berkaitan dengan pertanyaannya, kalian ditanyakan juga mengenai apa sih ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi, kalian masih ingat? Ada teks yang berisi pendapat yang disertai dengan fakta. Nah, di dalamnya terdapat gagasan dan fakta. Fakta tersebut memperkuat gagasan yang disampaikan. Itu keduanya adalah merupakan unsur teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta. Nah, selanjutnya adalah mengenai
pola pengembangan teks eksposisi. Masih ingat kalian apa pola-pola pengembangan teks eksposisi? Kalau kalian kemarin membaca materi yang disampaikan di minggu kemarin, tentu kalian masih ingat apa pola-pola pengembangan teks eksposisi, yaitu memiliki beberapa pola dalam penulisan. Nah, pola-polanya itu adalah sebagai berikut, yaitu pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Jadi ada 4 pola ya. Nah, apa sih pola umum khusus? Pola umum khusus adalah teks yang menggunakan pola ini ya, yang menggunakan pola umum khusus ini itu adalah menempatkan ide pokok paragraf pada awal paragraf yang merupakan ide umum. Kemudian ide-ide penjelas atau khusus diletakkan setelahnya. Nah, pola ini disebut juga dengan paragraf deduktif. Sekali lagi, paragraf deduktif itu adalah menempatkan ya pokok-pokok paragraf pada atau ide-ide itu pada awal, ide umum atau itu diletakkan di awal, lalu diikuti oleh paragraf atau penjelas khusus ya. Lalu berikutnya adalah pola umum khusus umum. Nah, kalau khusus umum kebalikan dari pola umum khusus ya. Kalau pola ini memunculkan ide-ide khusus terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh ide umum. Nah, ini pada bagian akhir teks berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari gagasan sebelumnya. Lalu ada pola ilustrasi. Nah, kalau pola ilustrasi bercirikan penggunaan ilustrasi di dalam penyajian teks eksposisi. Penggunaan ilustrasi yang konkret akan mendukung sebuah pendapat sebagai bukti. Yang terakhir adalah pola perbandingan, yaitu pembaca perlu diyakinkan mengenai suatu pendapat. Oleh karenanya, perbandingan dihadirkan untuk memberikan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi, pembaca dapat secara yakin menerima pendapat kita yang dituangkan dalam gagasan umum dan diperjelas dengan gagasan penjelasnya. Itu ya. Nah, setelah kalian mengetahui itu apa sih teks eksposisi, nah setelah itu kalian harus menyimpulkan. Nah, kegiatan menyimpulkan daripada teks eksposisi tersebut. Nah, menyimpulkan isi teks eksposisi itu harus kalian itu tadi menentukan gagasan umumnya. Dari setiap ada bacaan, itu ada kalau ada bacaan itu pasti ada bagian paragraf-paragraf ya. Nah, setiap paragraf kalian tentukan gagasan umumnya apa, setiap paragraf kalian tulis. Lalu berikutnya paragraf kedua, gagasan umumnya apa? Gagasan umum itu semacam kesimpulan dari keseluruhan bacaan tersebut. Di paragraf pertama itu kesimpulan yang dibahas itu mengenai apa? Itu merupakan gagasan umum. Demikian pula gagasan selanjutnya. Setelah itu ada terdiri dari beberapa paragraf, misalkan ada 5 paragraf. Nah, setiap yang kalian tulis tadi, setiap paragraf gagasan-gagasannya kalian satukan, jadilah suatu kesimpulan dari bacaan tersebut. Itu ya anak-anakku ya. Ini Ibu sekedar mengingatkan materi minggu lalu. Nah, sekarang mari kita sama-sama kalian simak. Ini ada tampilan tampilan materi yang untuk kali ini disampaikan, yaitu mengenai kalau kemarin kan teks eksposisi. Nah, sekarang kita mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, setelah kalian mengenali ciri teks eksposisi, mari sekarang kalian akan kita ajak untuk memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tersendiri. Hal ini perlu dipahami untuk memudahkan kita membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya. Nah, bagaimana struktur teks eksposisi? Mari kita sama-sama ya baca terlebih dahulu bagaimana struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mengenai tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, ini dijelaskan mengenai apa sih tesis. Tesis itu adalah pengenalan isu, bukan tesis mengenai kita tulisan kalau kita
kuliah ya, di S2 itu ada tesis, bukan itu. Kalau tesis di sini adalah pengenalan isu atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Jadi kita membaca teks eksposisi itu kita apa isu yang dibawakan oleh penulis tersebut, isunya mengenai apa. Nah, itu tesis ya, atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Lalu berikutnya yaitu rangkaian argumen, yaitu berupa beberapa pendapat penulis atas tesis yang telah diuraikan. Pendapat penulis diperkuat dengan fakta. Jadi fakta yang mendukung gagasan penulis dihadirkan di sini ya. Jadi rangkaian argumen itu berupa pendapat penulis atas tesis ya yang telah diuraikan tadi. Nah, setelah itu si penulis menghadirkan ada fakta. Ini loh faktanya seperti ini untuk mendukung gagasan tadi penulis ya. Tuh. Yang berikutnya adalah penegasan ulang yang disebut juga dengan penutup atau kesimpulan. Nah, pada bagian ini disajikan simpulan dan rangkuman topik yang dibahas. Secara ringkas, struktur teks eksposisi digambarkan yaitu ya. Jadi kalau penegasan ulang tadi itu adalah si penulis melakukan ada penutup kesimpulan atau kesimpulan dalam bacaan tersebut dan rangkuman topik yang dibahas. Nah, tadi itu ya, jadi tulisan atau teks eksposisi itu oleh penulis dirangkum itu merupakan bentuk dari bacaan tersebut. Ya, jadi ulangi lagi bahwa struktur teks eksposisi itu adalah tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang ya atau kesimpulan. Nah, kalau secara ringkas itu digambarkan sebagai berikut nih ya. Ini struktur teks eksposisi mengenai adalah tesis berisi mengenai isu permasalahan pandangan umum oleh penulis. Lalu rangkaian argumen itu pendapat dan diikuti dengan fakta. Terakhir adalah penegasan ulang, kesimpulan dan rangkuman. Ini ya. Ini mengenai tadi itu adalah struktur teks eksposisi. Kalau kalian ditanya apa saja struktur teks eksposisi, itu tadi ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ya. Nah, sekarang yang nomor 2 adalah kaidah kebahasaan dan teks eksposisi. Yaitu terdiri dari ada 5 kaidah ini ya. Menggunakan kata-kata yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik pembahasannya. Contohnya dalam teks bencana hidrometeorologi yang kemarin kita tayangkan itu ya, dapat kita minimalisir. Nah, contoh baca ini. Terdapat kata hidrometeorologi, signifikan, minimalisir, dan ilegal. Ini adalah kata-kata yang kata-kata teknis. Jadi kita harus mengetahui apa sih hidrometeorologi, signifikan, minimalisir, dan ilegal. Nah, itu minggu kemarin sudah kita bahas mengenai ini. Yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata kausalitas. Itu menunjukkan hubungan argumentasi seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Dan menggunakan kata-kata kronologis atau penanganan waktu seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun menggunakan kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebaliknya, berbeda halnya, namun, ya. Tuh. Yang berikutnya adalah yang C, menggunakan kata-kata kerja mental verba. Contohnya, penggunaan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. Nah, yang D adalah menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, misalkan. Sesuai dengan pernyataan, misalkan. Ya. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak seperti sebaiknya, harusnya, diharapkan, dan menggunakan kata-kata denotatif yaitu bermakna sebenarnya. Itu ya. Itu ada 5 itu kaidah kebahasaan tadi. Yang berikutnya yaitu menyajikan teks eksposisi.
langkah-langkah dalam menyajikan teks eksposisi, yaitu langkah-langkah penyajiannya. Penyajian teks eksposisi harus memperhatikan susunan strukturnya yang terdiri dari tesis, diikuti dengan rangkaian argumen, kemudian diakhiri dengan penegasan kembali. Pada teks eksposisi juga perlu adanya penyajian fakta sebagai pendukung argumen-argumen yang telah dipaparkan. Nah, langkah-langkah penyajiannya adalah sebagai berikut. Menentukan isu atau permasalahan. Ya, misalkan kalian menyajikan teks eksposisi, ya, kalian tentukan dulu isu atau permasalahannya apa, mengenai apa. Lalu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu dan melakukan pengamatan lapangan. Ya, jadi sebagai penulis, sebelum kita menampilkan suatu teks eksposisi, itu adalah itu tadi, menentukan isu, permasalahan apa sekarang terjadi, lalu di mana sumber-sumber mana yang berkaitan dengan isu tersebut. Ya, kalau perlu kita mengamati dalam lapangan, karena hal yang akan kita sampaikan adalah fakta, ya. Yang berikutnya adalah mendaftar topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan langkah tadi, pengamatan di lapangan, ya. Jadi kita mendaftar topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan langkah B, yaitu langkah kita pengamatan di lapangan. Yang berikutnya adalah menyusun kerangka dan struktur teks eksposisi secara sistematis. Ya, kerangka tadi kan teks eksposisi mengenai tadi apa saja tadi, ada tesis, lalu ada apa tadi, ini ada tesis, terus ada apa lagi tadi, teks eksposisi tadi ada tesis, ini kita lihat lagi, ya, ada tesis, lalu rangkaian argumen, ya, pendapat dan fakta, penegasan ulang, itu, ya. Nah, itu, ya. Nah, kita kembali ke tadi ini mengenai kita, kalau kita misalkan langkah-langkah untuk menyajikan teks eksposisi. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, yang E, mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Jadi, mengembangkan topik yang telah terdaftar menjadi beberapa argumen dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Itu, ya. Jadi tadi itu cara penyajian teks eksposisi apabila kalian akan menyajikan teks eksposisi, yaitu adalah karena teks eksposisi adalah kejadian nyata, misalkan kalian akan ditugaskan ibu untuk menyajikan mengenai kejadian sekarang yang sedang top, ya, ini isu di sini sekarang ini adalah corona yang masih tetap bertahan. Mungkin untuk di daerah Bale Endah, kalian akan menyampaikan, membuat tulisan mengenai corona, ya gak usah jauh-jauh deh, yang terjadi yang ada di daerah kita, yaitu daerah Bale Endah khususnya, misalkan di kampung kalian, kampung Sepen, atau kalau perlu tulis di RW sekian, mungkin di sana ada korban atau sudah ada yang kena kasus, kena COVID-19, nah itu. Jadi kalian tentukan, tapi kalian tidak bisa menulis begitu saja, tidak ngarang, ya, harus kalian kan udah dapat nih isunya mengenai corona. Nah, kalian amati di lapangan. Ada berapa ini yang kena misalkan OTGK atau memang dia sudah betul-betul positif dengan gejala. Nah, itu kalian amati di lapangan. Baru kalian ini menyusun kerangkanya tadi, yaitu tesis, yaitu rangkaian argumennya, jadi kalian tulis argumen dan pendapat faktanya dan pendapat penulisnya kalian. Lalu setelah itu kalian membuat penegasan ulang atau simpulan, ya. Itu untuk langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Nah, terakhir adalah mengenai kegiatan penyuntingan. Penyuntingan dilakukan setelah teks eksposisi selesai dibuat, ya. Sebelum disajikan kepada pembaca, teks eksposisi perlu melalui proses ini. Unsur-unsur yaitu yang perlu disunting, yaitu, jadi gini anak-anakku, ya. Jadi kalian akan membuat, kalau akan menyampaikan misalnya teks eksposisi, membuat teks eksposisi setelah kalian sudah dapat isunya, lalu kalian tulis, setelah itu kalian buat kesimpulannya, tapi sebelum kalian sajikan kepada pembaca, ya, itu harus kalian sunting dulu, ya, harus disunting. Apa itu sunting?
sunting teh diedit, amun cek bahasa ya. Diedit ya, diedit dulu. Jadi jangan kalian langsung share begitu saja, tapi diedit dulu. Ini sudah betul apakah tidak? Di mana kurangnya? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu dikurangi? Apakah sudah betul nih kebahasaannya, bahasanya apakah sudah bagus apa belum nih? Nah, itu harus diperbaiki. Itu namanya penyuntingan. Nah, unsur-unsur yang perlu disunting yaitu teks eksposisi itu haruslah memiliki daya tarik baik pada bagian isu, argumen dan fakta sebagai pendukungnya. Gitu ya. Jadi kalian ingat bahwa di dalam menyampaikan teks eksposisi itu harus memiliki daya tarik. Kira-kira menarik ente iya tah. Pada bagian isunya, yang maksudnya isunya yang kalian tulis nih, apakah bagus apa tidak? Argumennya, fakta sebagai pendukungnya, ya perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah struktur teks eksposisi itu harus urut dan lengkap. Kalimat-kalimat yang dirangkai harus saling berkaitan dan merujuk pada isu atau topik yang sedang dibicarakan. Ya, jadi jangan kesana kemari gitu, jangan tidak nyambung, harus nyambung ya, harus nyambung ya. Itu jadi harus saling berkaitan dan merujuk pada isu atau topik yang sedang dibicarakan. Nah, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan yang digunakan sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Paragraf yang disusun memerlukan keefektifan kalimat dan ketepatan penulisan ejaan. Penyunting memerlukan pemahaman tentang tata bahasa dan penulisan ejaan yang lebih. Ya, jadi kaidah kebahasaan yang digunakan sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Paragraf yang disusun memerlukan keefektifan kalimat dan ketepatan penulisan ejaan. Penyunting memerlukan pemahaman tentang tata bahasa dan penulisan ejaan yang lebih. Jadi kalian harus banyak belajar kalau menyampaikan, membuat teks eksposisi itu harus diperhatikan, itu adalah kaidah kebahasaannya ya. Itu ya anak-anakku ya. Itu yang Ibu sampaikan mengenai teks eksposisi. Dari yang awal kemarin Ibu sudah sampaikan bagaimana apa sih teks eksposisi dan bagaimana ciri-cirinya sudah Ibu sampaikan. Lalu yang terakhir ini adalah Ibu sampaikan mengenai apa saja itu struktur teks eksposisi. Jadi kita untuk membuat teks eksposisi itu harus perhatikan. Jadi struktur apa saja, yaitu yang untuk kalian menulis untuk suatu topik yang akan kita sampaikan sampai dengan penyuntingannya untuk disampaikan kepada pembaca. Itu ya. Mungkin untuk bahasa Indonesia pada kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi nanti di akhir ada tugas-tugas seperti biasa. Nah, tentu Ibu ini apa namanya? Mengingatkan bahwa untuk nanti ya Ibu apa namanya minta pada kalian nih semuanya baik kelas 1, 2 dan 3 paket B kalian tulis yang dari awal itu kalian tetap catat itu ya setiap pertemuan itu kalian tulis semuanya untuk materi itu adalah merupakan suatu juga penilaian dari Ibu selain juga ada tugas-tugasnya. Nah, untuk anak-anakku yang kebetulan buku-bukunya masih ada di Ibu tuh, masih ada numpuk di Ibu tuh ya. Diambil aja ke sekolah ya. Ibu setiap hari Ibu ada di kantor dari jam paling tidak dari jam 9 sampai jam 3 itu ada di kantor. Kalian silahkan untuk mengambil. Kalaupun misalkan Ibu tidak ada di tempat, tentu ada Ibu guru dan Bapak guru lainnya bisa menanyakan karena ada di meja simpan di meja Ibu. Jadi supaya kalian untuk mencatat kalau misalkan karena bukunya ada di Ibu, nah kalian ambil karena Ibu periksa. Untuk selanjutnya kalian nanti kumpulkan itu setelah semuanya ada itu materi dari awal kita bertemu sampai terakhir nanti Ibu memberikan materi itu dicatat yang bagus, yang rapi. Selain itu juga tugas-tugasnya kalian sampaikan. Tugas-tugas sudah sampai. Sedangkan kalian kan jumlahnya belum banyak, sebagian masih belum mengumpulkan. Ibu tunggulah tapi Ibu tunggu tugas-tugas yang anak-anakku yang kebetulan belum mengerjakan tugas. Mungkin kalian ada kendala tidak memiliki handphone ataupun apa alasannya.
kalian bisa menanyakan kepada teman-teman yang sudah mengerjakan untuk kalian kerjakan ya. Karena betul-betul ini adalah suatu penilaian nanti di akhir ya. Ada evaluasi akhir kan kita untuk sebelum menerima rapot itu ada. Nah, Ibu menilai dari situ selain dari catatan juga tugas-tugas yang kalian kerjakan setiap pertemuan. Sekali lagi Ibu ingatkan selalu menjaga kesehatan kalian dengan tidak lupa mencuci tangan setiap kali habis beraktivitas ya. Jangan lupa menggunakan sabun ya, karena kita masih ada bayang-bayang corona, jadi jangan lupa selalu ingatkan orang tua kita, adik-adik kita semuanya, keluarga kita yang kita sayangi untuk mencuci tangan. Jangan dulu bepergian kalau tidak ada kepentingan sama sekali. Kalaupun terpaksa mau ke sekolah, jangan lupa gunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker diusir oleh ibu bapak guru di sini ya. Jadi gunakan masker, ada tempat cuci tangan terlebih dahulu. Itu ya. Terima kasih anak-anak, jangan bosan untuk selalu mengikuti belajar daring ini, jangan bosan. Ibu saja tidak bosan untuk selalu harus tampil setiap hari Senin dan Rabu, masa kalian bosan ya? Jangan. Jadi harus tetap semangat belajar di tengah pandemi corona. Terima kasih, Ibu doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, kita semua dalam keadaan walafiat, dijauhkan dari yang namanya virus corona. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Karmila yang sudah menyampaikan materinya barusan tentang masih tentang teks eksposisi ya barusan. Jadi mohon langkah-langkah pembuatan teks eksposisi dan sebagainya tadi sudah Ibu Karmila jelaskan. Jadi mohon sesuai dengan tugas-tugasnya juga, baik itu tadi ditugaskan oleh Ibu Karmila maupun oleh Ibu Nung tadi, tolong dikerjakan ya, karena memang sampai sekarang corona masih ada ya, virus itu masih belum hilang, jadi masih tetap kita harus berhati-hati. Ya, baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada Ibu Reni Rohaini yang akan jelaskan tentang pendidikan agama Islam. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Julpa yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini menjelang siang, Ibu bisa bertatap muka kembali dalam dalam pembelajaran SPNF Kabupaten Bandung yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih sistem daring ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan Ibu juga di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tak lupa dari pagi kalian tadi sudah sarapan, kemudian sudah mandi, dan sekarang kalian bisa mengikuti pelajaran yang Ibu Bapak guru berikan setiap hari Senin ya. Kalau tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran IPS dari Bu Nung, kemudian Bu Mila dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini dengan Ibu seperti biasa kalian mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa tugas yang Ibu berikan itu tugas yang diberikan oleh guru-guru harus selalu dikerjakan gitu ya. Nah, sampai saat ini Ibu masih menunggu. Silakan kalau kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas, baik itu dari link latihan ya ataupun rangkuman. Nanti Ibu akan tunggu. Kalau misalkan ada kendala, silakan kalian mungkin bisa japri ke Ibu ya. Jadi jangan dianggap sepele, karena seperti yang sudah guru-guru kalian beritahu bahwa ini adalah menentukan daripada nilai kalian gitu ya untuk kedepannya selama 1 semester. Mudah-mudahan semester depan ya kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi karena memang kondisinya masih seperti ini, ya wayahna gitu anak-anaknya harus taat pada aturan sekolah gitu ya. Nah,
Untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu akan memberikan 3 materi ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang pertama yang akan Ibu berikan mengenai materi bentar ya, kita buka dulu. Mengenai materi sholat jamak ya. Sholat jamak. Mungkin kalian sudah pada tahu ya atau pernah mendengar itu sholat jamak atau pernah melakukan gitu ketika misalnya kalian ketika akan bepergian, nah kalian itu sudah melakukan sholat apa? Sholat jamak. Nah itu ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai materinya. Apa itu sholat jamak, kemudian bagaimana tata caranya, kemudian dalil yang mendasari tentang sholat jamak tersebut ya. Nah itu. Nah sholat jamak ini anak-anak kita akan mungkin akan kita lakukan gitu ya. Kalau misalkan ketika kita tidak pergi kemana-mana ya sholat jamak itu tidak usah dilakukan. Nah, tapi kalau misalkan yang suka bepergian jauh gitu ya, nah ini sholat jamak ini sering dilakukan. Nah ini Ibu akan tampilkan mengenai materi sholat jamak. Nah apa sih arti sholat jamak itu? Nah, sholat jamak itu anak-anak sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan 2 sholat fardu atau 2 sholat wajib dalam satu waktu. Kalau bahasa Sunda nama dihijikeun. Nah, kalau kalian misalkan kalian suka suka berkata misalkan abi mah sholatna terus dihijikeun misalkan tadi, nah itu teh kalian sebetulnya sudah melaksanakan sholat jamak ya. Jadi Ibu ulangi bahwa sholat jamak itu adalah sholat mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sholat fardu itu yang seperti apa? Nah yang 5 ya, yang 5 waktu itu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah tapi dalam sholat jamak ini tidak seluruhnya sholat fardu bisa dijamak. Tidak ya. Nah, apa saja yang bisa dijamak sholat jamak itu, sholat fardunya? Yang pertama, sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya ya. Nah, ini ada dasar hukumnya tentang sholat jamak. Nah, sebuah hadis an Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akharra dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ayartahila shallal dhuhra thumma raqiba. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila bepergian sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur, maka Rasulullah menjamak sholat zuhur atau disatukan sholat zuhurnya pada sholat asar, ya, yang disebut dengan jamak takhir. Namun apabila beliau bepergian setelah tergelincir matahari atau setelah masuk waktu zuhur, maka beliau mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu lalu berangkat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari ya dan Muslim. Nah, itu mengenai dalil sholat jamak. Nah, sekarang pembagian sholat jamak. Anak-anakku, sholat jamak ini ada 2 pembagiannya ya. Ada yang namanya jamak takdim. Jamak takdim. Ada juga yang disebut dengan jamak takhir. Nah, apa arti jamak takdim? Jamak takdim ini adalah penggabungan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum masuk waktu ke dalam sholat yang telah masuk waktunya. Misalnya pada waktu mengerjakan sholat zuhur, kalian itu misalkan mau bepergian jauh ya, mau bepergian jauh, misalkan pas
adzan, mau bepergian jauh misalnya. Nah, kalian itu kan pasti ketika dalam perjalanan itu sholat asarnya mungkin akan tidak terkabujang gitu ya. Nah, langsung sholat asarnya ditarik ke sholat zuhur. Sebetulnya kan sholat asarnya belum ya, waktunya belum memenuhi waktunya, tapi bisa ditarik ke sholat zuhur. Nah, itu disebut dengan jamak takdim, artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan asar ke zuhur. Nah, itu ya. Ada juga misalnya sholat isya ditariknya ke maghrib, yaitu sholat takdim, jadi didahulukan ya. Nah, kemudian yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir itu sebaliknya, penggabungan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan sholat yang sudah masuk ke dalam waktu sholat yang selanjutnya atau berikutnya. Misalnya, sholat zuhurnya ditarik ke asar, gitu ya. Jadi sholat zuhurnya itu dikerjakannya pada waktu asar. Misalnya kalian bepergian jauh nih dari misalnya ke kota Kalimantan. Dari sininya misalkan kalian itu jam 11. Nanti setibanya di Kalimantan, kalian itu sudah memasuki waktu asar. Berarti otomatis sholat zuhurnya belum dilaksanakan kan? Nah, boleh mengerjakan sholat zuhurnya pada waktu asar dengan cara ditarik gitu ya. Nah, untuk jumlah rakaatnya mengenai jama ini sama seperti biasa saja. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada diringkas. Tetap saja kalau misalkan sholat duhur kan 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat sama gitu ya, 4 rakaat. Sholat zuhur dulu. Nah, lanjut sholat asar 4 rakaat. Kalau sholat maghrib 3 rakaat, lanjut 4 rakaat sholat isya. Nah, itu ya mengenai pembagian sholat jamaah. Yang selanjutnya, kapan sholat jamaah ini bisa dilaksanakan oleh kita? Nah, ada syarat-syaratnya ya. Jadi tidak kesagawayah kita bisa melaksanakan sholat jamaah ya. Yang pertama, ketika kita dalam perjalanan jauh ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, itu bisa kita laksanakan sholat jamaah. Yang keduanya, perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat, jelas ya. Ketika segala perbuatan yang diridhoi Allah, nah berarti kita insya Allah itu adalah perbuatan yang baik. Misalnya bepergiannya mau misalkan bertemu saudara ya, berkunjung ke rumah saudara atau ada tugas kantor dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiganya syaratnya dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, ketika sakit ya, hujan lebat, angin topan dan bencana alam, dan dikhawatirkan misalnya saya tidak akan keburu nih melihat waktu. Nah, boleh itu kita laksanakan sholat jamaah ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara melaksanakan sholat jamaah takdim dan jamaah takhir itu? Nah, itu ada tata caranya ya anak-anak. Nah, yang pertama seperti biasa mengerjakan sholatnya ya, niatnya dulu. Niat akan menjamak. Kalau misalkan niatnya akan jamak takdim, jamak takdim. Kalau niatnya mengerjakan jamak takhir, cukup dalam hati saja ya. Kemudian kalau jamak takdim mendahulukan sholat yang pertama dan dilaksanakan berurutan. Tadi ketika sholat jamak takdim itu kan duhur ke asar, berarti laksanakan dulu sholat duhurnya, baru sholat asar ya. Kemudian tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Jadi biasanya kan kalau dalam sholat biasa, ketika kita sudah melaksanakan salam itu, kita langsung zikir, wiridan gitu ya. Nah, kalau untuk melaksanakan sholat jamaah takdim ini, jadi ketika salam itu langsung qomat lagi, langsung melaksanakan sholat asarnya, seperti itu ya. Jadi kalau digambarkan anak-anak, tata caranya seperti ini. Yang pertama berniat dulu ya, jamak takdim, kemudian takbiratul ikram, Allahu Akbar. Kemudian sholat duhur seperti biasa. Nah, salam. Nah, setelah salam kita berdiri lagi, berniat untuk melaksanakan sholat asarnya ya. Nah, sama
disertai dengan qomat. Nah, karena kan kalau kita mengerjakan sholat itu harus qomat terlebih dahulu. Nah, sama ya, jadi qomat dulu, langsung melaksanakan sholat asarnya seperti biasa, takbiratul ihram, kemudian sholat sama ya, dan terakhir salam. Nah, itu pelaksanaan daripada jamak takdim. Begitu juga dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir berarti yang pertama niat untuk melaksanakan sholat jamak takhir, takbiratul ihram, kemudian sholat maghrib. Jadi tetap meskipun sholat jamak takhir, tetap sholat maghribnya yang didahulukan itu sholat maghribnya, jangan isya dulu. Apa dah misalnya sholat dari saya mah diakhirkan dina waktu isya. Nah, tetap yang dilaksanakannya adalah sholat maghrib dulu baru isya. Cuman niatnya saja yang berbeda. Itu ya anak-anakku. Nah, itu adalah tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Mudah-mudahan dengan kalian diberikannya materi ini, ketika kalian misalnya ada suatu kondisi yang diharuskan untuk melaksanakan sholat jamak, ya laksanakan saja. Jadi jangan sampai misalnya kalian ngabelaan ke sholat gitu, karena berpandangan ada udah telat, udah nggak masuk waktunya. Nah, ketika kita tidak bisa atau naon namina teh waktosna teu ka ieu, nah boleh laksanakan sholat jamak daripada kita tidak melaksanakan sholat. Itu kan berdosa ya. Ketika umat Islam tidak melaksanakan sholat satu waktu saja, itu berdosa ya. Karena sholat itu anak-anak jangan ditinggalkan. Sholat itu ibaratnya angka 1 fondasinya. Nah, amal-amalan lainnya itu ibaratnya angka 0. Ketika kita melaksanakan sholat, kita sudah memiliki poin 1. Nah, diikuti dengan amalan-amalan yang lainnya. Asalnya 1, diikuti dengan misalnya kalian itu suka mengaji 0, jadi ada nilainya 10. Diikuti lagi kalian suka berinfak 0, jadi bernilai 100. Diikuti lagi kalian senantiasa berbakti kepada orang tua 0 lagi, ada nilainya 100.000 dan seterusnya. Tapi bayangkan kalau misalkan kalian tidak sholat, itu meskipun amal perbuatan baik kita selalu lakukan, itu tetap saja bernilai 0. Tidak ada pondasi, yaitu sholat. Dan perlu diketahui oleh kalian bahwa sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab kita nanti di akhirat. Nah, jadi harus takut kalian itu ya. Maka kita harus senantiasa wajib melaksanakan sholat. Minimal yang 5 waktunya saja. Kalau kalian misalkan merasa aduh hoream atau kumak, minimal yang wajibnya saja. Kalau kalian sudah terbiasa dengan sholat, kalau kalian ketinggalan 1 waktu pun itu akan menjadi hutang atau merasa terbebani gitu ya. Dari itu nanti kalau kalian misalkan sudah tatap muka di sekolah ya, di sini kan ada musola SKB, pakai makmurkan gitu musolanya. Jadi kalau waktunya zuhur ngabring ke musola ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian ya, yang kalau misalkan tidak dalam keadaan corona insya Allah terlihat nanti atau bersamaannya silaturahminya. Nah, itu mungkin anak-anakku mengenai materi jamak ya, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang sifat jujur. Nah, sifat jujur ini anak-anak salah satu sifat terpuji yang harus kita laksanakan, yang harus kita miliki ya. Apalagi kita selaku umat Islam, kita harus selalu berkata jujur. Jujur itu bisa dalam ucapan, bisa dalam perbuatan ya, bisa dalam hati. Nah, itu karena ketika seseorang yang dia itu berbohong, tidak jujur, nanti tidak akan dipercaya selama-lamanya gitu ya. Sok sanajan berkata bohongnya itu cuma 1 kali gitu ya, tetap saja tidak akan dipercaya. Nah, kita lihat apa arti jujur. Nah, jujur dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa
yang sebenarnya terjadi atau kenyataan. Jadi mengucapkan atau memberi informasi yang aslinya gitu ya, sesuai dengan kenyataannya, tidak dibikin-bikin, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, itu adalah berkata jujur. Nah, baginda Nabi juga ya, baginda kita Nabi siapa? Nabi Muhammad itu memiliki sifat jujur. Nah, jujur itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, pemimpin kita, ya. Seperti itu. Dan ini sifat jujur itu harus kita laksanakan. Nah, ada macam-macam. Jujur itu ada macam-macamnya. Ya, ada apa saja? Nah, 5 jenis sifat jujur yang harus dimiliki oleh kita selaku umat Islam. Yang pertama, nah, sidik al-qalbi itu bahasa Arab ya, sidik al-qalbi. Nah, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seorang manusia. Nah, jadi dalam hati juga kita harus jujur dulu gitu ya. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat kita gitu. Kalau niat kita baik, berarti yang keluar melalui tindakan jadi insya Allah baik seperti itu ya. Kalau misalkan kita berperilaku baik tapi niatnya jelek, nah itu tidak akan menjadi pahala bagi Allah. Seperti itu ya. Yang kedua, sidik al-hadis, artinya sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Nah, itu ya. Kalau zaman sekarang ya bisa kita hitung ya orang yang bisa berperilaku jujur itu atau berkata jujur itu ya. Nah, jujur ketika misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan itu diucapkan harus dengan jujur. Kemudian yang selanjutnya sidik al-amal merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas perbuatan manusia. Jadi itu perilaku. Jadi yang dicerminkan lewat perilaku kita. Kan kelihatan ya anak-anak ya ketika orang itu sifatnya jujur seperti apa perilakunya kan kelihatan gitu ya. Ketika kita misalnya di kelas nih, di kelas kita itu misalnya kita itu menyimpan uang gitu ya, menyimpan uang ketika istirahat. Nah, kalau misalkan teman-teman kita itu memiliki perilaku jujur, ketika kita menyimpan uang di kelas itu tidak akan hilang kan ya. Tapi kalau misalkan di antara teman kita ada yang tidak jujur, nah itu pasti uang kita itu akan hilang. Karena apa? Karena dicuri oleh orang tersebut. Dan terlihat kan ketika orang yang mau mencuri itu perilakunya seperti apa, mencurigakan misalnya. Nah itu adalah berarti perbuatan tersebut tidak jujur. Kemudian sidik al-wa'd merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Nah, kadang-kala kita mah yang namanya bibir ya, yang namanya lidah itu kadang kalau janji itu suka diplesetkan gitu ya. Nah, insya Allah padahal insya Allah itu ada apa? Jika Allah menghendaki. Tapi insya Allah di sini kadang-kadang tidak ditepati. Nah, selama kita bisa menepatinya, kita tepati karena itu berarti memiliki sifat jujur ya. Jadi karena kejujuran manusia itu dilihat dari apanya, perkataannya, hatinya, perilakunya ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya sidik al-hal merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi pada hidup manusia. Nah, kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kondisi kita seperti ini misalnya. Nah, kita harus berperilaku apa adanya, jangan dibuat-buat, jangan disetting-setting gitu. Kalau misalkan keadaan kita di rumah atau di sekolah ya, seperti itu ya, kita tampilkan seadanya. Jangan pengen misalnya dipuji oleh teman, oleh guru ya. Nah, itu nanti kesananya tidak akan baik. Nah, itu mungkin anak-anak mengenai 5 jenis sifat jujur yang harus kita miliki. Nah, penerapannya contohnya ini banyak ya. Jujur ketika di lingkungan keluarga seperti apa ya. Meminta uang bayaran sekolah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Jangan sampai kita
unik kok usaha nipu kolot. Nah, karena keluarga itu khususnya ayah itu kan mencari nafkah gitu ya sampai banting tulang itu untuk kita. Sekarang kita sebagai anak misalnya unik kok, kasihan kan ya. Berarti itu anak itu tidak jujur. Kemudian tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam. Meskipun itu adalah orang tua kita, tapi tetap ketika kita membutuhkan uang, kita itu harus harus apa? Harus minta izin dulu ya kepada orang tua, minta dulu seperti itu. Harus berkata jujur kepada orang tua sudah jelas ya. Nah, jika disuruh belanja kembaliannya maka kembalikan lagi, jangan ditilep karena saku ya, itu tidak baik. Nah, selanjutnya jujur pada lingkungan sekolah. Nah, apa ya? Banyak ya anak-anaknya mungkin kalian juga suka kita dalam kehidupan sehari-hari suka teridentifikasi dalam kelas misalnya tidak mencontek hasil kerja teman saat ulangan atau ujian ya. Nah, itu salah satu perilaku jujur. Jadi jangan sampai orang lain misalkan capek berpikir kita enak-enakan yang nyontek, berarti itu tidak jujur. Lebih baik kita apa adanya yang kita kerjakan. Itu nanti guru akan lebih menghargai hasil kalian ya. Jika terlambat datang ke sekolah, menyampaikan alasan kepada guru gitu ya. Kenapa terlambat? Jangan sampai dibuat-buat. Ini mah udah jadi alasan baku, misalkan macet lah atau apalah ya. Kalian berkata jujur kepada gurunya. Kemudian jika belanja di kantin, sekolah, ambil barang atau minuman ya sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki yang dibayarkan. Jangan sampai darmaji gitu ya. Dahar 5 ngaku hiji. Nah, itu tidak boleh ya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari perilaku jujur yang harus kita terapkan dalam kehidupan di rumah, di sekolah ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, bahkan kepada diri sendiri. Itu mungkin anak-anak mengenai materi tentang jujur. Nah, untuk selanjutnya materi mengenai iman kepada kodo dan kodar. Nah, ini dipelajari di kelas 9 ya, di kelas 9. Nah, coba Ibu ingatkan kembali kalau iman kepada kodo dan kodar itu termasuk ke dalam rukun apa ya? Ya betul, rukun iman. Karena dalam Islam itu kan ada rukun iman, ada rukun Islam, jangan terbalik. Rukun iman ini ada berapa? Ada 6 ya. Nah, iman kepada Allah, berapa lagi? Iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, umat Islam harus tahu ya, harus hafal. Nah, sekarang kita lihat apa sih pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kepada pengertian iman qada dan qadar, berarti kalian itu harus tahu dulu nih apa arti daripada qada. Secara bahasa, qada itu artinya hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah, sang pemilik kehidupan. Nah, jadi sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa yang akan terjadi kepada manusia itu ya. Misalnya lahirnya di mana, kemudian kapan waktunya ya, orang tuanya siapa, namanya siapa, itu sudah tercatat gitu ya, masing-masingnya. Kemudian yang selanjutnya pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Nah, sedangkan secara istilah qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi ketika kalau qada mah ketentuan awal dari Allah ya. Nah, kalau qadar itu setelah kita mengalaminya berarti itu adalah ketetapan dari Allah yang disebut dengan qadar ya. Nah, ini ada dalil tentang qada dan qadar. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, amal, kemudian ajalnya, dan jalan kehidupan, sengsara atau
bahagia. Nah, itu sudah tertulis ya. Tertulis oleh Allah semuanya juga. Kalau dalam bahasa Sundanya mah pati bagja cilaka eta teh tos kodo Allah, tos ditentukan ti Allah gitu ya. Itu. Nah, ada juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 21. Nah, ini ya. Kita bisa lihat yang artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah hasanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Itu mengenai dalil tentang kodo dan kodar. Nah, sekarang kita ke macam-macam takdir. Jadi kodo dan kodar itu anak-anak nama lainnya itu takdir. Nah, kalau kalian suka mendengar oh ini takdir. Nah, takdir itu adalah kodo dan kodar. Nah, ada dua. Ada yang nama takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu adalah takdir yang masih bisa dirubah. Jika manusia berusaha mengubahnya, misalnya seseorang yang miskin yaitu bertekad pengen jadi kaya, ya berarti harus merubah dirinya dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara usaha, ya seperti itu. Kalau misalkan usaha yang dilakukannya sudah maksimal, kemudian dia itu misalkan masih tetap seperti itu, gitu ya, ya berarti dia itu adalah takdirnya seperti itu, gitu ya. Kemudian yang sakit pengen jadi sembuh ya berarti usaha dong gitu ya. Usahanya apa? Dengan cara berobat gitu. Kita berupaya untuk menyembuhkan diri kita. Jangan misalkan pengen sembuh dari sakit tapi cuma kegiatannya cuma melamun aja gitu ya. Melamun sampai stres, ujung-ujungnya apa loncat dari ketinggian. Nah, itu berarti dia itu tidak sadar dengan takdirnya gitu ya. Padahal takdir tersebut itu bisa dirubah oleh kita kalau kita ada usaha seperti itu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang sebaliknya yang tidak bisa diubah oleh manusia ya. Meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya misalkan jenis kelamin. Nah, Allah kan sudah mentakdirkan gitu kepada orang tersebut jenis kelaminnya laki-laki dari pengen berubah gitunya, pengen berubah ngaluhuran Allah gitu sehingga kan sekarang banyak ya ketika misalkan dari yang laki-laki berubah jadi perempuan ya atau bencong ya. Kemudian perempuan jadi laki-laki. Nah, berarti itu tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Padahal itu takdir dari Allah. Kemudian selanjutnya misalnya ajal, kematian. Allah itu kan sudah menetapkan kapan ajalnya. Oh, saya mah gak mau masih betah di dunia teh alim dicabut nyawana. Mau mungkin kita bisa tawar menawar kayak jual beli ke malaikat Ijroil. Ketika malaikat Ijroil sudah menetapkan kita harus meninggal pada hari apa, jam berapa gitu ya, tahun berapa, di mana. Nah, itu wayahna kita itu akan mengalami kematian seperti itu dan itu tidak bisa dirubah oleh manusia ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar itu apa? Yang pertama jelas selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki sekarang. Insya Allah mual neko-neko gitu ya manusia itu. Kalau kita itu pandai bersyukur. Kemudian selalu berendah hati bahwa segala sesuatu itu berkat kehendak Allah. Dan kita memiliki jiwa optimis dan tidak putus asa dalam kegagalan. Meskipun misalkan Allah sudah menggariskan seperti itu, tapi kita mah ulah putus asa gitu ya. Tetap berusaha dan ikhtiar. Dan yang paling jelas berarti ketika kita sudah mengimani kepada qada dan qadar, menambah keimanan kita terhadap Allah dan jiwa kita akan merasa lebih tenang. Nah, itu ya anak-anakku. Alhamdulillah 3 materi sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat kemudian dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam hati ya, lisan dan juga perbuatannya. Seperti biasa, nanti akan Ibu bagikan linknya, link PAI-nya. Silahkan kalian tugasnya rangkum. Untuk minggu ini merangkum tugas 3 materi ini untuk 3 kelas gitu ya. Dan Ibu untuk minggu ini tidak akan dulu memberikan latihan. Silahkan kesempatan kalian yang belum mengerjakan latihan dari
latihan 1 sampai latihan 8. Silahkan, Ibu masih membuka ya kesempatannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silahkan kembali kepada Ibu Julfa. Silahkan Bu. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Reni yang sudah memberikan materinya tadi tentang ada sholat, ada jujur, dan juga yang terakhir tadi ada materi ya. Nah, jadi tolong tugas-tugas dari guru-guru kita sebelumnya yaitu dari Bu Nung maupun Bu Karmila dan juga tugas dari Bu Reni tolong dikerjakan ya tugasnya, jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan karena memang untuk penilaian kita nanti ketika pemberian nilai di rapot dari mana lagi gitu, kalau bukan dari tugas-tugas yang sudah ditugaskan oleh guru-guru kita, oke. Tidak lupa juga untuk mengakhiri sesi KBM daring pada pagi atau menjelang siang hari ini, diingatkan lagi jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga menjaga kebersihannya apabila memang harus pergi atau misalnya ada keperluan keluar rumah, tolong terus memakai masker dan juga ingat-ingat jaga kebersihannya gitu ya, sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah juga ya. Tolong ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian di rumah saja dan belajar di rumah tanpa harus keluar gitu ya, kalau memang tidak ada kepentingan. Baik, mungkin untuk pertemuan pada hari Senin pagi ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kalian amalkan juga di kehidupan sehari-hari, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa buat yang sudah hadir tadi, terima kasih yang sudah hadir dan sudah memberikan absen tadi, terima kasih. Jangan lupa terus semangat dan meskipun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita masih bisa belajar gitu ya meskipun dengan KBM seperti ini. Jadi jadi harus terus semangat ya. Baik, mungkin cukupkan sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.